Pak Mardhani Alisera, politisi dari PKS, menyatakan bahwa terlalu terburu-buru, bahkan juga berpotensi untuk melanggar undang-undang, menjadi bencana kalau kata Pak Mardhani. Kenapa? Ya, yang pertama tentu perlu disadari rencana pemindahan ibu kota bukan cuma domainnya eksekutif. Dia harus melibatkan legislatif. Ya. Ada beberapa perundang-undangan yang harus direvisi atau dibuat baru. Yang kedua, ini termasuk ke dalam kategori yang sangat strategis. Akan sangat baik jika ide besar ini disosialisasikan secara utuh sehingga diskursusnya menjadi diskursus publik. Sebelum bukan cuma lebih jauh, undang-undang apa yang menurut Pak Mardhani ini perlu direvisi atau bahkan dibuat baru? Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara harus direvisi. Ada Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang RPJM, tidak ada dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang tentang pemindahan ibu kota. Nanti ada undang-undang yang harus diajukan tentang bagaimana kawasan strategis ibu kota baru ini dari sudut pertahanan dan keamanan dan seterusnya. Yang itu semua tidak dalam rangka menolak atau mendukung, tetapi prosedurnya sebaiknya ditempuh karena prosedur ini memastikan kita taat kepada good corporate government. Belum ada dasar hukumnya artinya ya. Pak Plate, belum ada dasar hukumnya sampai kenapa harus diumumkan sekarang padahal belum dibentuk? Ya, yang diumumkan Presiden ini kan rencana eksekutif, bukan rencananya legislatif. Dan rencana eksekutif yang disampaikan oleh Presiden ini adalah dalam rangka seperti yang dimaksud Pak Mardhani tadi, untuk mendapatkan partisipasi publik yang luas, untuk mendapatkan respons publik yang luas. Nah, pemerintah tidak akan pernah memindahkan ibu kota secara fisik apabila legislasi primernya atau ketentuan yang menjadi syarat-syaratnya belum dipenuhi. Pemerintah tidak mungkin memindahkan ibu kota tanpa lahan yang mendalam. Nah, pemerintah dalam hal ini melaksanakan rencana pemindahan ibu kota dan pilihan calon ibu kota itu setelah melalui proses yang akuntabel, yang proses yang prudent, itulah prosesnya. Karena apa? Nah, pemerintah hari ini juga kalau tidak salah sudah memasukkan dokumen ke DPR untuk memenuhi apa yang diharapkan Pak Mardhani tadi. Legislasi primernya undang-undang. Tidak ada ibu kota dipindahkan tanpa ada dukungan legislasi yang memadai. Kalau tadi Pak Plate menyatakan bahwa ini adalah keputusan eksekutif, artinya tidakkah perlu berkoordinasi atau paling tidak melaporkan dulu kepada legislatif? Tidak. Ini keputusan yang pengumuman tadi adalah keputusan eksekutif. Pemindahan ibu kota adalah keputusan negara, di mana legislatif harus ambil bagian di dalam. Bung Andre. Ya, sikap Partai Gerindra dari awal kami usulan perpindahan ibu kota ini sudah menjadi usulan Partai Gerindra jauh hari sejak 2014. Jadi Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Partai Gerindra di DPR RI untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, tapi tentu dengan catatan, Mbak. Catatan yang pertama adalah kita ingin tentu ada kajian yang menyeluruh ya, tidak gerasa gerusu, harus ada kajian yang bisa memastikan ibu kota ini di mana tepatnya yang paling baik. Yang kedua tentu ada catatan yang kedua soal bagaimana dasar ekonomi juga menjadi salah satu pilihan. Hari ini pemerintah juga sudah mengirimkan surat kepada DPR dilengkapi juga dengan kajian. Tidak cukup untuk Anda? Ya tentu kita belum lihat kan. Sekarang tentu DPR akan mempelajari dokumen yang disubmit oleh pemerintah hari ini ya. Hari ini setelah Presiden mengumumkan ya nanti kita akan kaji bersama. Karena kan bagaimanapun juga regulasinya harus dibangun dulu. Seperti kata Pak Mardhani tadi, undang-undangnya harus dibikin. Jadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 soal ibu kota Jakarta, berarti akan ada undang-undang baru soal ibu kota yang ada di Kalimantan. Kalau menurut itu kita Anda, bahas nanti. Ada yang dilanggar oleh pemerintah soal ini? Ya, saya rasa pemerintah Pak Jokowi memang terlalu maju ya. Presiden terlalu maju di saat menteri belum melakukan sosialisasi secara utuh kepada masyarakat. Jadi sehingga sempat timbul pro dan kontra. Jangan sampai begini. Ya, jangan sampai ibu kota negara yang baru ini jadi produk semacam SMK. Gitu loh. Terlalu terburu-buru, sosialisasinya belum tapi nggak terwujud. SMK, jangan lupa itu SMK. Tidak kesana kita ke Mas Bakun. Presiden sangat hati-hati mengumumkannya. Saya ingat
sebelum Bapak Presiden Jokowi pidato di sidang bersama antara DPD dan DPR RI, sebelumnya Menteri Bappenas sudah beberapa kali menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Mungkin Mas Andre dan Pak Mardhani masih sibuk urusan menghitung sengketa di MK. Saya diajak oleh Menteri Bappenas beberapa kali sosialisasi. Pindah topik. Sudah beberapa kali. Bahkan saya pernah bersama Menteri Bappenas juga di KSP membicarakan masalah ini di istana waktu itu. Saya ingat di Binagraha. Kemudian Presiden melakukan instruksi eksekutifnya. Kajian dilakukan terus-menerus. Dan hari ini setelah Bapak Presiden menyampaikan permintaan doa restu dan dukungan kepada DPD dan DPR RI, adakah yang lebih tinggi dari sidang itu kemudian untuk menyampaikan Presiden? Sopan santun politiknya dilakukan oleh Presiden. Dan hari ini Presiden menyampaikan surat, isinya menyampaikan hasil kajian permohonan dukungan pemindahan ibu kota kepada DPR. Oke, jadi tidak dan tadi terburu-buru ketua dan DPR melibatkan menyampaikan legislatif. dan tadi ketua DPR menyampaikan akan memberikan dukungan penuh kepada ke Presiden terhadap rencana tersebut. Pak Mardhani. Di dalam kajian ini semuanya lengkap. Kalian diangkat tuh dokumen yang baru diterima ketua DPR itu. Nah, Ini dokumennya lengkap. Baik. Termasuk kajian keuangan, pembiayaan, kajian psikologis, kajian militer, kajian keamanan, pertahanan, semuanya. Tidak ada yang terburu-buru artinya Pak Mardhani, tidak terburu-buru dan juga melibatkan legislatif, ada kajian juga. Ya, tentu menurut saya tetap ini gerasa gerusu. Karena paling enak sebelum diumumkan, saya hadir ketika Pak Jokowi 16 Agustus minta izin. Paling enak sederhana, panggil semua pimpinan partai, sampaikan ini proyeknya. Karena gini, Cindy, proyek ini bukan proyek 5 tahun. Ini proyek long term bisa 20 tahun. Pak Jokowi cuma punya mandat sampai 2024. Setelah 2024, bagaimana dengan proyek ini ketika tidak mendapat dukungan politik? Saya pribadi tidak ada urusan. Pak Jokowi mau pindahkan kemana? Kalau ke Kaltim saya malah seneng karena di Kaltim PKS menang. Artinya sampai sekarang Tetapi dukungan politiknya tentang seperti apa? prosedur yang paling baik itu sebelum diumumkan monggo disampaikan dulu. Ini loh kajian yuridisnya, ini akademisnya, ini ekologisnya, ini Itu bukannya sudah disampaikan hari ini? apa yang disampaikan tidak dibahas. Kami nanti setelah ini, saya Komisi 2 banyak ditanya. Komisi 2 itu bidangnya pemerintahan dalam negeri, bidangnya pertanahan. Bagaimana dengan ini? Nah, karena itu paling enak monggo. Ini kan udah bagus. Kalau tinggal tadi dibahas gitu loh. Pak Mardhani tadi menyampaikan pada saat sidang DPD bersama itu, ketua partai diundang semua pada saat DPD itu. Seluruh DPD, siapa yang lebih mewakili? Bahun tidak begitu caranya. Kalau diskusi, yang mau duduk bareng, apa pendapat antara minta izin dengan memberitahu berbeda. Kalau minta izin, ini saya punya ide besar, akan lebih rendah hati. Ini saya mau pindahkan. Apa pendapatnya? Indah kalau begitu. Ini Mas Mardhani ya. Kalau dibilang gerasa gerusu, tidak. Ya, bedakan antara gerasa gerusu dan bekerja cepat. Sudah ulang-ulang disampaikannya. Bangsa ini kalau tidak bekerja cepat, maka ini menjadi bangsa yang kalah. Kita harus bisa bekerja cepat. Kita harus bekerja cepat untuk menjadi bangsa pemenang. Pengambilan keputusan juga harus cepat, bukan gerasa gerusu. Kalau gerasa gerusu itu tanpa ada telahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, proses komunikasi politik dan proses politik itu dilakukan di DPR. Ya mulainya hari ini. Nanti ini dibahas di sana sampai semua dokumen itu terpenuhi. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Pak Mardhani ini tidak perlu gitu. The word is flat and fast. Setuju harus cepat. Tetapi cepat itu ketika big picture-nya sudah jelas. Ketika kerangka umumnya sudah jelas. Kami akan menerima kajian yuridisnya jelas, kajian ekonomisnya jelas, kajian sosiologisnya jelas, kajian ekologis. Contoh, di sana kayak apa nih? Sampai sekarang gambarnya cuma ada patung, Kajian itu disampaikan Pak Misbakun? Kajian itu disampaikan sebelum Pak Misbakun ya.
pasti yang dikeluhkan Pak Mardhani tadi, ini geostrategi sudah diperhatikan, geoekonomi sudah diperhatikan, geopolitik sudah Beda diperhatikan, antara penyerahan geososial kultural dokumen sudah diperhatikan. dengan Persoalannya ini jadi Pak Mardhani diskursus belum baca, publik. nah sehingga belum tahu. Nanti Mungkin kalau saya sudah baca tengahin. jadi Bentar, tahu. bentar. Kalau Pak Mardhani, Pak baca, Mardhani dulu. tanya kepada anggota DPR berapa yang dapat uang baru tadi disampaikan. Makanya. Mekanismenya sesudah diterima oleh lebih tahu lah, diterima oleh pimpinan akan ada badan musyawarah. Bentuknya apa? Apa ini naskah akademik untuk RUU? Berapa banyak? Hitungan kami setidaknya ada 6 RUU yang harus 4 direvisi, 2 yang baru. Kita tidak menolak. DPR Kita merasa- akan bahas manfaat mudarat sesudah ada, dan untuk membahas ada data, ada tesa, antitesa, sintesa. Kalau belum Mardhani. ada diskursus, ya nggak bisa Ini gitu loh. Anda merasa seperti Justru- itu karena DPR merasa dilangkahi atau di-fait accompli oleh Ini Presiden? tidak ada urusan bilang ini coba bab taat prosedur. Tidak taat Ini prosedur, prosedur tidak itu taat penting prosedur. untuk Bisa, good saya nggak corporate setuju dengan governance. Pak Mardhani, nggak Taat setuju. prosedur. Karena baru mulai prosedurnya di Pak Misbah, DPR. silakan. Mulai oleh presiden. Gitu. Prosedur Iya. dimulai oleh presiden. Masa sidang DPR juga baru mulai. Rapat intern juga baru selesai dibahas. Nanti kalau sudah gitu akan ini Pak sangat Mardhani. indah, boleh jadi bukan cuma di Kalimantan, boleh Oke. jadi di Papua, boleh jadi Kalau di Sumatera, bisa kita bahas. memutuskan itu Gitu. adalah kewenangan sepenuhnya pemerintah. Kewenangan pemerintah. Tadi pun juga terjalin setelah presiden mengirimkan ini, nanti sudah dibangun komunikasi kapan RUU naskah akademik dan draft RUU-nya dimasukkan. Kan tidak mungkin kajiannya dimasukkan terus kemudian naskah akademiknya dimasukkan, kan nanti orang nggak ada termnya, kok ini dibuat gerusa-gerusu lagi lah. Ini Iya, prosedurnya penetapan dimulai. 2 kabupaten Prosedurnya itu dimulai. lucu karena kajiannya belum selesai dan belum tahapannya didiskusikan. dilompat- Pak Sebentar. Mardhani yang kecepatan aja ini. Ini. Mintanya kecepatan. Kalau kemudian tahapan presiden ingin mengikuti tahapan seperti logikanya Pak Mardhani tadi, kok kemudian dianggap ini kajiannya baru masuk, presiden sudah terbangun komunikasi Baik. politiknya akan dimasukkan. Pak Mardhani, kalau naskah akademik dan masuk itu pun pemerintah harus merubah yang namanya tadi pertama prolegnas. Oke. Prolegnasnya harus dimasukkan, kemudian RPJMN-nya Itulah yang anggarannya kami usulkan. Baik, Pak Mardhani, Ini tidak ini ada lagi urusan disiapkan terima oleh atau tolak. pemerintah. Cukup taat lagi aturan, disiapkan. taat asas, taat prosedur, karena ini akan menjamin if you want to go fast, go alone. Oke, But ini if you want to go further, go together. Ini apakah masalah Gitu. administrasi Nggak atau ada substansi masalah. sebenarnya Pak Mardhani? Sampai sekarang administrasi dulu. Kalau substansi ketika sudah ada, kami akan duduk bersama. Jadi ini masalah Oke, administrasi itu belum. kajiannya, Oke. contohnya, Ini, baik, seakan-akan Misbah mengerti sudah angkat prosedur tentang Pak anggaran. Mardhani. Iya, Anggaran kayak kita seakan-akan belum yang bahas. mengerti Oke, anggaran. itu hanya Baik. dia. Soal anggaran juga akan menjadi perdebatan dari publik terkait dengan rencana pemindahan ibu kota yang tidak sedikit. Dan kami akan membahasnya selepas jeda di dua arah terkait dengan anggaran pemindahan ibu kota.